Tapi yang ngebatalin, nge-cancel itu lo apa dianya? Enggak, dia tiba-tiba I don't love you anymore. Oh my god. Cenah. Just because Oh my god. Iya. 5 tahun tuh kasih izin dia mau. Iya. Lo senang, gue senang. Jadi menurut gue kita tuh worth it gitu. Ujung-ujungnya karena keadaan kita dipukul mundur sama keadaan. Dan kadang tuh gue tipe orang yang kalau digombalin jijik jujur. Malah kayak apa sih? Tapi kalau sama orang yang gue suka gue bisa malu-malu sendiri gitu. Padahal gombalannya tuh sampis gitu kayak garing ya sebenarnya tapi kita Meski hatiku memilihmu yang telah kau buat sungguhlah indah. Endul. Oh, Endul. Endul ya. Endulita. Buat diriku susah move on. dalam ya lagunya yang ngomongin mantan. Galau banget. Karena gue jadi kayak pakai mic terus taruh. Duh, lagu ini tuh ngingetin gue sama mantan gue tahu. Mantan yang mana? Mantan yang terakhir dong. Mantan yang terakhir. Yang gagal nikah. Waduh, gagal nikah. Ini baru awal udah gagal nikah aja nih. Baru pembukaan kak. Pacarannya udah bertahun-tahun. Iya, 5 tahun. Oh. Emangnya kenapa lo sampai susah lupa gitu? Emang dia kenapa? Kenapa? Ya karena udah kenal nyokap gue juga udah asik sama dia gitu. Udah setuju lah sebenarnya. Enggak udah planning nikah juga. Iya, Iya, terus gimana apa- enggak susah apa move on? yang bikin kalian jejel, gagal? Jadi ya dia tuh alasan sebelum putus sama gue, kayak kan kita LDR ya. Selama pandemi kan LDR, dia di India dan gue di sini kan. Oh dia ini acah-acah. Perindapan, Perindapan. Perindapan benar. Ya, pas pandemi itu dia bilang, gue boleh nggak have sex sama cewek lain, hook up with another girl, gitu, kata dia gitu. Terus kayak, Oh my. terus gue pengen banget punya cewek lagi gitu, tapi izin ke gue. Oh mau poligami. Belum kawin aja udah poligami. Ada. Tuh izin, ya udah kayak ya udah nggak sehat nih kata dia. Iyalah nggak sehat lah. Tapi makanya itu yang bikin lo akhirnya mengurungkan niat untuk Lanjutin. Tapi yang ngebatalin, nge-cancel itu lo apa dianya? Enggak, dia tiba-tiba I don't love you anymore. Oh my Cenah. just Oh because my god. Iya. 5 lo tahun nggak tuh. kasih izin dia mau Iya. hook up with 5 tahun tuh lama loh. iya dan itu Gila. putusnya konyol sih menurut gue. Iya betul. Iya kan? Tapi selain kebrengsekannya dia nih, udah di akhir-akhir kan udah agak bajingan gitu ya. Treat dari dia yang bikin lo sampai kepikiran mulu gitu, sampai susah nyari yang baru tuh apa gitu? Tiap hari tuh kita video call. Sebelum tidur video call, bangun tidur video call. Jadi udah terbiasa kali ya. Tapi emang toksik, pas pacaran tuh toksik sampai dia minta password email, Instagram. Email, Iya, email wah. Buat apa? email. Gue kenalnya dari game PUBG. Tapi lo kan 5 tahun Makanya itu dia nggak bahas-bahas PUBG tadi dia nggak Iya, suka. nggak suka. Nih, ada alasannya. Nggak suka. Alasannya kenal mantannya gara-gara PUBG. Itu. Tapi gue kepo nih bentar. Itu lo 5 tahun kan LDR ya, Indonesia India berarti ya. Kenal dari game. Pernah ketemu? Pernah. Oh, lo yang kesana apa? Dia yang kesini. kesini? Oh. Dia kesini. Udah kenal nyokap juga. Oh, oke. Ya ampun. Dia minta hook up with another Tuh. girl. Itu tuh nggak beres cuy. Terserah mau alasan apapun nggak beres gak sih? Iya, ya Enggak. udah nggak sayang sih. Kalau Iya. sayang nggak bakal setega itu sih. Benar-benar. Gila. Ada cewek baru ternyata. Pas putus sama gua, udah ada cewek baru. Itu Oh, langsung ceweknya. ada. Tapi Indonesia juga. Enggak, orang sana. Oh, Orang India. mungkin ini kali faktor lo nggak bisa nari India gitu. Jadi dia kayak gue berpaling deh sama yang bisa gitu. Taunya aja Nyanyi lagu tahe nyanyi doang. lagu India juga bisa gue. Wih, coba kali. Bisa kali. Kita Jadi gini. Tadi kecak ini ya. Iya bener, salah itu. Itu lo lebih ke kayak Badara Wuhi sih Iya. kalau Nangis dong gue. 5 5 tahun, tahun iya bener. lama loh. Kalau kalau Vito gimana? Oh, mantan terindah ah, yang beda agama pasti. is,
ya. Kenapa sih kalau yang beda-beda agama, beda keyakinan tuh membekas? Apalagi kalau dia yakin kitanya enggak. Udah. Itu beda cerita ya. Gimana Pak? Jadi itu yang bikin gua apa ya? Jadi punya trust issue juga sih sama cowok. Gara-gara dia sih. Padahal sebenarnya ya emang salah di kita sih. Kita kan udah tahu nih, kita tuh beda agama. Udah gitu kita tuh bedanya tuh jauh gitu. Kayak dia tuh sampai nyokapnya tuh pendeta. Itu. Sedangkan nyokap gue tuh agamis banget lah, agak fanatik sedikit gitu kan. Jadi ya kita tuh kayak tutup mata aja gitu loh. Dan gue ingat banget dia tuh selalu ngomong kayak kalau gue tanya nih hubungannya gimana, terus dia bilang kayak ya udah jalanin aja, toh yang kita jalanin itu tuh nggak sia-sia, lo senang gue senang, jadi menurut gue kita tuh worth it gitu. Ujung-ujungnya karena keadaan kita dipukul mundur sama keadaan. Asik. Dipukul mundur. Dipukul mundur bener. Itu dipukul mundur sama keadaan dong, karena kita udah nggak bisa maksain lagi. Dipukul mundur sama dua Tuhan yang berbeda mungkin kali maksudnya kayak Dua gitu amin yang kan. nggak sama sih lebih tempatnya. Jadi ya udah, itu yang agak susah banget gue lupain karena sempat putus terus balikan lagi gitu. Ada hal lain nggak? Dia chef di hotel bintang 5. Duh cowok. Bisa masak. Seksi banget ya sih kak. Ya, seksi banget, dia itu namanya gondrong. Dia kalau masak dikuncir. Terus dia tuh anaknya inisiatifnya tinggi. Jadi kalau kita udah nemuin, kayak jarang sih gue nemuin cowok yang inisiatifnya tinggi. Kayak kita tuh kalau udah jenuh di hubungan tuh mau ngapain ya gitu. Kita traveling yuk, kita masak yuk, kita hunting yuk, kemana yuk. Banyak gitu. idenya ya. Banyak Jadi nggak idenya. bosan pacarannya. Gitu loh, walaupun yang so sweetnya itu banyak hal yang so sweet sih dari dia. Kayak dia tuh setiap bulan tuh ngasih bunga mawar gitu. Nggak tahu tujuannya cuma emang karakternya dia kayak gitu atau bukan. Tapi yang paling seru tuh yang waktu lebaran gitu, terus dia kasih bunga, terus ada suratnya tuh bikin sedih deh. Dia bilang selamat hari raya ya Pipa gitu, bilang sama Tuhan kamu jangan marah kalau aku sama kamu sekarang gitu kan, kita nggak tahu yang ada di depan nanti gimana. Aku sayang kamu. Deep ya. Sedih deh kalau ingat terus. Dia tuh so sweet banget anaknya, jadi itu yang bikin agak susah lupa. Tapi udah lupa apa belum? Sekarang udah dong. Oh udah. Udah banget. Udah Udah on. Kalau Ren, 12 ceritanya coba gantian. Kalau mantan terbaik yang masih disayang nggak ada. Yang susah move on juga ada tapi nggak baik gitu. Gimana Jadi, ya? move on-nya karena hal yang gak baik gitu. Iya. Tapi bisa move on. Bisa. Tapi dia kualifikasi jadi orang mantan terindah. Nggak terindah juga, cuma susah move on. Oh, susah move on-nya. Padahal brengsek. Emang gitu nggak sih? Makin brengsek makin susah dilupain. nggak sih? Benar. Tapi nggak tahu, mungkin buat teman-teman yang nonton juga bisa jawab ya di komen, mungkin yang hubungan toksik tuh bener nggak sih bikin kalian susah? Itu move on terlama sih. Berapa? Emang berapa lama Ren move on-nya? Ya hitungannya 1,5 tahun lah. Baru bener-bener bisa pacaran lagi sama orang. Terus ya nggak bisa dilupain dari mantannya? Apa? Bukan triknya? dari dia, tapi ada salah satu mantan lagi. Cuman Cuman salahnya adalah orang ini tuh baik banget dan guanya setelah sekian bulan baru nyadar gue nggak sayang. Gue cuma nyaman sama kebaikannya, saking baiknya gue nyaman dan gak mau kehilangan, tapi gue nggak sayang. Sayangnya sebagai teman aja. Itu yang buat lo nggak suka itu apa? Yang nggak bisa punya perasaan jatuh lebih cinta gitu sama sama dia. Nggak ada butterflies-nya gitu sih, nggak ngerasain deg-degannya. Geli-geli di perutnya nggak iya, ada ya? Nggak ada rasa aduh kayak gue suka deh sama ini orang, nggak, ya udah nyaman aja ngejalanin hubungan. Itu cukup, sebenarnya nggak lama-lama banget sih, hitungannya 8 bulan 9 bulan ada mungkin. 9 bulan sama orang yang nggak disayang ya. Justru Sorry. sebenarnya kalau lu ngerasa ada butterflies dekat sama cowok, itu sebenarnya lu nggak nyaman. Artinya sebenarnya. Kenapa? Ya itu emang ada studinya. Sebenarnya kayak gitu. Kalau emang lu nyaman sama cowok, ya udah. Apa adanya lo nyaman gitu? banget, bener-bener yang nggak ada butterflies. Bener-bener lu Tapi- anggap dia tuh kayak rumah gitu loh. Oke. Tapi ini gue beneran gak sayang sih, soalnya pas putus pun gue gak sedih sama sekali. Wow. Gak sedih sama Lo nggak sekali, ngerasa kehilangan. enggak. Rasa bersalah tapi ada. Nggak rasa bersalah ada, cuman kan bukan berarti gue nggak sayang sama dia terus gue nya
brengsek gitu ke dia juga enggak. Selama ini gue juga nge-treat dia selama pacaran baik lah gitu ya, ngehargain. Gue nggak pernah maksudnya kayak main cowok gitu enggak. Mungkin di akhir-akhir pada akhirnya iya, tapi sebelumnya enggak gitu. Bisa jelasin gak sih kenapa kalau misalnya kita sama cowok terus kita ada rasa kayak ada butterflies-nya, itu berarti kita gak nyaman, itu kenapa? Karena emang gue ngerasain kalau kayak gitu berarti gue suka sama tuh orang, nyaman. Bukan nyaman sih, suka sih ya, deg-degan gitu, pengen berak, ya nggak sih kalau pengen ketemu. Kalau gitu tau pengen berak, kalau ketemu rasa panas dingin, ada rasa aneh ya. gitu loh. Enggak, tapi benar. Iya. Ketakutan mungkin yang mungkin lu cinta banget terus lu takut gitu kehilangan dia kali ya. Soalnya ada studinya kalau emang lu sayang banget nggak ada butterflies. Maksud gue gini sih, butterflies-nya tuh kayak dia ada notif nih dari dia langsung kayak gitu, kayak gue seneng banget gitu loh. Terus kalau mau ketemu langsung yang deg-degan gitu. Aduh, gue pakai baju apa ya? Gue harus Yang cantik sehari nih. itu Iya pakai gitu. Terus kayak pokoknya mau dandan tremor di tangan, terus kalau gitu. PDKT tuh yang sebisa mungkin gue harus sempurna dibanding itu, jangan bikin salah gitu kan. Iya kan? Pokoknya mau Kayak tampil gitu. perfect lah kalau mau ketemu dia tuh. Itu butterflies ya jatuhnya. Iya, Itu butterfly. iya kayak girang sendiri, kayak lihat notif seneng, terus dikabarin seneng, kayak Kalau nggak gitu. dikabarin senewan. Dan kadang tuh gue tipe orang yang kalau digombalin jijik jujur, malah kayak apa sih? Tapi kalau sama orang yang gue suka, gue bisa malu-malu sendiri gitu. Padahal gombalannya tuh sampis gitu, Iya, kayak garing ya sebenarnya, tapi kita kesenangan kan. Ini lagi dong gitu walaupun ya, aja. walaupun ya abis balas chatnya tuh kayak apaan sih najis gitu. Padahal tuh girang loncat-loncat terus kayak banting Kamar mandi HP masih gitu. inget tuh. Iya benar, gue ngerasain yang Ren rasain kayak gitu. Gue pernah lo digombalin, saking senengnya HP gue banting. Terus gue nya kayak ih, gue sendiri kan, pengen gue samperin, gue cipok lo gitu. Tapi kalau mereka tuh ayo pacaran nikah gitu. Aduh. Tuh butterflies versinya Rain. Galak-galak gimana gitu. Galak-galak, geragas gimana gitu. Tapi ada nggak sih tempat yang paling berkesan selama kalian pernah sama mantan gitu? Tempat yang kayaknya sekarang tiap lewat, anjir pernah mantan gue. Langsung terngiang-ngiang. Langsung terngiang-ngiang, pernah nggak? Di Bandung. Oke. Tempatnya tuh syahdu-syahdu gimana gitu. Iya kan? Bawahnya sedih aja kalau Sedih. sana. Apalagi kalau Bandung dingin terus hujan gitu. Enggak, pokoknya semua titik di Bandung gua sedih sih. Serius? Iya. Oh jadi satu kota ya? Satu kotanya bikin gue sedih. Karena emang gua kalau sama si Ono yang beda agama itu, kalau ke Bandung tuh kita ya udah buat cerita-cerita sambil motoran. Makan itu gue pacaran sama dia pas bilang dia keluar tuh. Ala-ala tuh di situ. Kalau Zara gimana Zara? Daerah Kemang sih. Nggak usah jauh-jauh, banyak kan ya memang sebenarnya tempat Iya. yang bisa. Sebenarnya bukan masalah tempatnya, sama siapanya. Kenangannya. Kenangannya. Kenangannya di bandara sih kebanyakan, kayak sedih aja. Tiap Jadi ngantar. kalau bandara Nganter, kalau dia datang sedih. Berarti lo gak bisa ke bandara. Nggak bisa. Ingat dia mulu. Berarti sebenarnya tempat berkesannya bandara dong? Bandara, sorry, my bad. Sorry, my bad. Revisi. Maaf. Berarti lo kalau ketemu dia tuh bawa-bawa yang Jara yang ketat ada tulisannya Welcome to Indonesia. Iya kan? Kagak lah, gue tulisannya apa? Impresif. Impresif, kayak di PUBG. Biar ini kenalin ya. Iya. Tapi kan Tulisannya, tukar. ini Kayak cewek gue gue gamers banget gitu kan. Cewek gamers nih gitu. Si paling gamers. Tapi Si setelah dari paling bandara gamers. itu lo kemana? Ya itu, tadi Mati aja ditanya. Kemana kak? Udah kasih tahu. Ya itu, ke penginapan. Langsung ya. Gasnya Kan nganterin, masa dia tidur di rumah gua kan nggak boleh. sebelumnya. Ya kan? Capek abis di pesawat lama-lama kan Iya jet lag tahu, jadi jet istirahat. Iya, dari India. Tapi lo ada sebutan sayang nggak sama dia? Atau dia manggil lu Anjeli gitu? Angelo kali, Angeli. Lu manggil dia Rahul gitu kan? Kagak dah. Orang Iya dia nggak sih? orang dia manggil gua kajol gimana? Oh iya kajol.
Angelo apa? Antar jemput lontong. Lontong sayur kan? Lontong sayur. Anyway guys, kalian bawa pacar kalian ke tempat yang berkesan. Gimana? Enggak, bridging-nya udah asik banget. Bridging-nya. Oh guys. Gue capek deh sama diri gue sendiri. Anyways, kalian pernah gak sih ajak pacar kalian ke tempat yang berkesan sama mantan? Kalau ke tempat yang gue pernah kunjungin sama mantan, tapi ya ada berkesannya kayak misalnya tempat makan yang gue hampir tiap hari sama dia di sana itu pernah. Misalnya lu suka makanan favorit di situ, Iya. akhirnya lu ngenalin makanan favorit itu juga di situ sama pacar baru lo. Sebelumnya sama mantan. iya. Pasti kan ada Ada kalau kayak lele gitu-gitu. Dulu gue suka makan ini sama mantan gue, Tom Sushi. Di mana tuh? Di mana aja. Atau sushi itu yang kayak sushi teh. Iya yang kayak gitu. Terus karena gue favorit sushi gue di situ, jadi sekarang sama pacar gue ya gue bawa. Terus jadi suka juga. Ngeri nggak sih? Ngeri ada nggak sih tiba-tiba ketemu gitu? Dia ngajak juga nih cewek barunya. Ya nggak apa kenalan, double date. Iya, bener-bener Bagus ya. Siapa tahu gitu kan bondnya mau disatuin gitu. Serem banget. Mau di satu. Kalau Zara gimana Zara? Tempat sushi daerah Kemang juga. Karena dia mau belajar pakai sumpit, lucu banget. Ya ampun. Kan dia biasanya ini raum. Canda. Canda Raul. No comment. Rahul. Kita panggil Rahul. Udah canda Raul. Oh, Canda Raul. Iya. Satu lagi gue mau nanya nih. Makanan favorit dia di Indonesia. 5 tahun masa nggak tahu? Dia suka banget nasi goreng. Oh, tahu. Nasi goreng. Terus kalian tuh pernah nggak sih ada konflik sama mantan kalian dan itu gara-gara apa? Banyak kalau konflik. Banyak lah. Coba dari Pipau. Kebanyakan beda apa ya, beda pendapat sih. Karena kan gue anaknya kadang nggak bisa serius, susah buat diajak ngobrol serius. Jadi gue kan Kelihatan sih, cengengesan gitu kan anaknya. Terus dia pas ngomong serius, dia sampai ngomong ngerti nggak, gitu. Jadi dari hal kecil gitu berantem ya, sama kebiasaan gue nggak bisa komitmen sama laki-laki itu susah banget sih. Jadi ya udah karena itu aja berantemnya. Kalau gue kebanyakan konfliknya karena kecemburuan. Itu paling sering. Karena kan gue kalau pacaran posesif. Terus pas gue ketemu sama yang sama-sama posesif, terus jadi toksik kan. Jadi kita seringnya berantemnya gara-gara cemburu. Misalnya cowok gue meeting, terus gue mau lihat lo benar meeting nggak? Karena gue punya trust issue-nya cukup gede juga, gue mau di video call. Lo angkat video call gue, tapi lo nggak usah ngomong. Jadi misalnya kayak gini, terus angkat terus dia gini aja, matiin, nggak apa-apa. Yang penting gue lihat, separah itu. Jadi konfliknya paling sering, paling parah tuh gara-gara keposesifan gue. Terus kalau Zara gimana Zara? Kalau gua masalah keuangan. Sama Keuangan? mantan gua si S itu. Kenapa Jadi- tuh? Jadi kan dia kan awal-awal pandemi tuh gua nggak boleh kerja. Pokoknya kata dia, pokoknya lo di rumah aja, nggak usah kerja. Nanti gua tiap bulan ngirimin. Ya udah kan. Jadi gue nurut dong. Betul. Nah terus pas ada tawaran dari e-sport, kontrak setahun nggak boleh. Kan kita mau nikah gini kan lu bisa nikah sama gue, hidup tenang sama gue gitu. Dijanjiin janji manis. Janji manis lah ya. Biasa, ya kan. Terus karena pandeminya lama nih, kita nggak ketemu-temu, dia mungkin udah pengen kali ya, pengen banget ketemu, marah kali ya. Terus lu tuh useless jadi cewek gitu. Oh my god. Lu tuh nggak bisa ngapa-ngapain apa selain di rumah. Kayak lah, Oh jatuhnya gini, sejarah nggak punya value, harus nggak punya value. harus nggak punya value baru bisa jadi cocok jadi pacarnya dia. Nah. dibikin ketergantungan sama dia. Terus dia ada cewek, gue dikatain useless gitu loh. Oke. Jadi tuh konfliknya tiap hari ya uang. Terus lu tuh useless gitu-gitu. Gimana hubungan kalian sama mantan kalian sekarang? Gue berteman baik sih sama semua mantan kecuali yang terakhir. Yang Oke. gue selama pacaran gue nggak pernah macam-macam, cuman sama yang terakhir yang gue nggak sayang itu. Dan Iya. putusnya pun gue selingkuh kan. Karena Gue nggak selingkuh, iya.
terus ketahuan, gue nggak ada pembelaan, nggak denial juga, gue langsung bilang iya gue selingkuh. Ditanya kenapa, gue bilang gue nggak sayang, ya udah kita udahan gitu. Ya dia pasti marah dong, sakit banget dong digituin. Jadi dia ngeblok semua sosmed gue, WhatsApp, terus sempat berhubungan lagi karena ada suatu masalah, jadinya nggak baik-baik gitu loh. Lu sendiri yang nanya, Pau. Hah? Lu sendiri yang nanya, Iya, jawab. lu belum jawab. Nah, ya. Ada yang baik-baik aja, ada yang enggak. Sama berarti. Sama kayak lu. Gue ada yang baik-baik aja, kebanyakan nggak sih nggak baik-baik aja. baik-baik. Iya, Iya, karena Karena lo nya tukang bohong gitu, jadi berakhirnya nggak baik gitu Gue ya. tuh selalu ingat kata-kata mantan gue gitu loh. Dia selalu bilang, lu kenapa sih bohong mulu? Bohong tuh bukan solusi tau. Itu yang bikin gue mikir kayak, ya kenapa? oh, gue kira Gue kira dia nyadar digituin. dia sadar. Enggak. Ya gue jawab, kenapa? Daripada gue jujur berantem, mending gue bohong, putus. Gak apa-apa. Harapnya putus. Mending putus. Kaget mukanya kaget. Agak mind blowing kan? Soalnya dia kok ada orang nih jarang yang gue tahu ya. paham. Jadi gue gak bisa serius dalam hal apapun sih. Makanya gue tuh gak pernah seriusin cowok. Karena ya kelakuan gue begini gitu kan, kayak ini cewek bener gak sih gitu. Cewek serius gak sih mau pacaran gitu. Oh. Jodoh cerminan diri ya. Enggak, bohong. Jodoh cerminan diri, Pipa. Jangan dong, kan gue mau berubah, pasti suatu saat berubah. Suatu saat berubah kalau udah nemu apa ya, capeknya. Karena percuma gue dikasih tahu dia ngomong ayu sampai mulut berbusa, sampai ketemu zodiak paling baik menurut gue Capricorn. Dia bilang begini-begini, nggak nyangkut di gue. Kalau emang belum dari Belum dari gue nya belum mau. Tapi Iya. nih, tapi lo sendiri nggak takut karma? Maksudnya kan lo suka bohong, lo jalan sana sini sama cowok lain. Nanti di suatu saat lo udah tobat nih kan, lo bener, lo nggak takut kalau Oh udah itu mah, udah langsung instan, banyak yang instan, banyak. Terus gue Ini kali ya. iya Emi, gue ngambil positifnya, ya udah resiko yang gue punya aja sama konsekuensi gue gitu lah, yang udah gue lakuin. Gitu. By the way nih, menurut kalian teman mantan tuh bisa jadi teman nggak? bisa, Bisa. bahkan sampai sahabatan. Tergantung kalau gue. Kayaknya nggak buat dia ya, Pak. bisa. Ini cuma buat kita bertiga. Kalau Gue kita aja. Bisa. Tapi gue nggak diajak. Maaf, kamu bukan circle kita. Share kalau Kalau gue jadi mantan lo juga gue nggak mau gitu sama. Soalnya putusnya karena dibuang. banget gue. Kesel banget. Iya kalau gue tergantung. Kalau kalian bisa, ya gue tergantung orangnya. Gitu. Kalau mantan lo yang dibohongin habis-habisan itu tetap mau temenan sama lo ya lo bisa open. Kalau gue open pertemanan ya. open pertama, karena kan kalau pertemuan sama mantan kan kita resikonya sama ceweknya dong. Benar. Iya. Jadi gue nggak mentah-mentah mau temenan sama mantan kalau memang ceweknya ribet atau ceweknya nggak oke aja gitu. Kalau nggak ada ceweknya ya biasa aja. Kita Berteman. temenan. Tapi gue pernah loh sahabatan kan sama mantan gue, terus mantan gue punya cewek, gue jadi sahabatan juga sama ceweknya. Ya kan tergantung kan berarti. Ya kan berarti bisa dong. Bisa, malah jadi ceweknya curhatnya sama gue, terus nanya-nanya tentang cowoknya ya ke gue, karena kan gue sebelumnya pernah sama cowok itu gitu. Oh. Dan sampai sekarang masih sahabatan. Kalau Zara gimana kalau Zara? Bisa. Tapi sama si Rahul nggak? Enggak, orang dia ngeblok. Dia ngeblok. Gue masih kepikiran kenapa harus Rahul. Kalau gue pokoknya bisa lah berteman. Soalnya sama dia doang tuh yang di blok, yang lainnya mah masih berteman. Jadi sampai ada mantan gue yang mau nikah tuh kayak minta maaf gitu ke gue. Maaf ya Zar kalau udah salah. Iya, sama juga kata gue. Maafin gue juga. Jadi kita saling minta maaf nih. Gitu. Mau nikah aja gitu ya dia. Iya. Kalau gue sih bisa sih. Bisa tadi temenan kan? Tapi pertanyaannya gue yang nanya ya? Iya Tapi gue yang lupa. Bisa. Bisa gue. Kalau sama yang putusnya baik-baik aja. Yang putus terus abis itu kita sampai sekarang masih temenan di Instagram, masih terus yang sampai nikah juga ada, yang bahkan sampai sekarang masih baik-baik aja juga. Ya, kalau Kak Intan berarti intinya lu tuh bisa berdamai dengan keadaan ya. Pada akhirnya bisa. Pada akhirnya bisa. gue. Tapi nih berarti kan ada beberapa yang bisa ya temenan lagi sama mantan. Itu masih chat-chatan nggak kalau udah baikan gitu?
Soalnya kalau gue kadang masih buat cerita-cerita. Kalau lo Begitu. gitu? Ya kalau misalkan selama mantan gue nya nggak baper dan emang kita mau pure temenan, gue chattingan nggak masalah. Asal jangan nanti tiba-tiba chattingan terus gue balesnya lama, jadi balik lagi kayak orang pacaran. Ya kan yang kayak kok lama balas chatnya, kenapa lagi chattingan sama orang lain ya kan, itu kan udah nggak enak kan. Kan emang konteksnya kita mau berteman lagi. Kenapa jadi baper lagi gitu kan. Sedangkan kita kan lagi juga coba buka lembaran baru gitu kan. Kalau Kak Zara gimana? Apa tuh? Iya, masih chattingan nggak? Masih ada nggak chattingan sama mantan-mantan? Masih, tapi chattingannya cuma ya lagi di mana udah nggak gue bales, kayak ngapain? Gue nggak mau tahu gitu. Kan masih udah caper mantan. Cari-cari kesempatan. Iya, gue kan nggak mau, gue nggak mau aja. beda kalau misalnya dia minta tolong gitu ya. Iya. Tolong dong, misalnya like postingan gue, saya ada buat urusan kampus dan lain-lain. Itu lu fine-fine aja. Kalau nanya kabar buat basa-basi gitu lo enggak bakal balas. Gue takutnya dia juga udah punya cewek baru, terus gue nggak mau disangkanya gue yang gimana gitu. Ya seenggaknya berhubungan sama mantan senormalnya aja. Senormalnya dan sewajarnya aja. Mungkin gini ya, kan kalau mantan juga gimana pun mereka pernah baik ke kita. Nggak mungkin kalau orang nggak baik kita mau gitu Benar. kan. Pernah Mereka jadi part of your life. iya pernah ngebantu, pernah nemenin kita lagi sedih segala macam gitu kan. Jadi kalau gue mikirnya kalau sekarang dia ngechat ada kebutuhan atau mau curhat minta tolong ya, selama gue masih bisa bantu ya bantu nggak sih gitu kan, asal nggak ngeganggu hubungan gue sama yang baru sih. Setuju. Walaupun gue sensi sih kalau cowok gue chatan sama mantannya, kayak gitu kayak ngapain sih anjing gitu kan. Iya kan? Iya sih kalau dipikir-pikir, kalau dibalik. Apalagi kalau ini kayak misalkan story mantannya itu udah paling depan. Biasanya kan kalau di Instagram tuh storynya paling depan berarti paling sering dilihat kan. Oh gitu. Iya. Iya. Terus kayak pas gue ngecek Oh. story-nya tuh baru misalkan semenit 2 menit udah di scene gitu sama dia. Gue lagi ngecek HP-nya gitu kan, nggak sengaja sih, sengaja maksudnya. Ya bete lah gue, kayak ngapain lo masih kepo banget sama Instagramnya, pengen liat snapgramnya, masih pengen tahu tentang dia gitu. Padahal mungkin emang ya bekerja aja emang ada paling depan ya, gitu betul, kan. Toh dia juga, padahal cowok gue juga nge-postnya gue mulu gitu. Ya udah. Jadi kalau mantan kalian nonton ini di rumah, ada nggak pesan-pesan buat mantan? Aduh, buat mantan aja. Ada nggak pesan-pesan buat mantan kalian? Langsung najis lah, belum kelar pertanyaannya. Kan gue bisik-bisik. Kalau gue nih ya biar cepet nih. Kalau gue sih ya semoga lu bahagia sama yang baru. Semoga awet lah sama cewek baru lu. Ya udah sehat-sehat selalu, bahagia selalu pokoknya dah. Udah itu aja. Kalau gue pesan buat mantan, maaf ya kalau gue bohong mulu gue. Ya semoga bahagia. Ya pasti nemu yang lebih baik lah dibanding gue. Gak usah tanya itu. Gitu dong, Pau. Kalau gue dari gue itu. Gue gak suka part ini. Mesti ngomong apa? Iya, buat mantan gue yang masih baik-baik aja pastinya. Semoga segera mendapatkan pasangan yang bisa dibawa serius. Bukan berarti gue gak bisa dibawa serius. Belum siap kalau gue. Kalau Ren gimana? Ren, Apa ya pesan buat mantan gue? Udah nggak ada hubungan apa-apa juga kan, kayak udah nggak perlu gue kasih pesan-pesan juga, lu udah hidup udah punya keputusan masing-masing gitu ya udah yang katanya gak bisa. Aku gak kayak Ren. nggak ada pesan, sorry. Yang katanya gak bisa hidup tanpa gue masih pada hidup semua kok. Ini kok belum mati Masih ada gitu. Masih ada. Lebih seneng malah. Oh, makanya. Iya katanya kan kalau aku nggak sama kamu aku nggak bahagia gitu kan, buktinya gue snapgram lu seneng banget kayaknya. Ya udahlah kayak gitu. Ya udah. Yang baik-baiknya diambil, yang buruk-buruknya Dibuang. Kemana? Luar. Hah?